Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang masalah maf'ulun bih. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa maf'ul bih adalah ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih adalah isim nasab yang menunjukkan atas perbuatan si pelaku telah mengenai pada diri isim tersebut. Maka dari pengertian maf'ul bih kita bisa menyimpulkan bahwa maf'ul bih setidaknya ada 3 syarat. Yang pertama adalah isim, yang kedua nasab, dan yang ketiga yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Itu maf'ulun bih. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah yang kedua. Musannif mengatakan, qad yata'addadul maf'ulu bihi idza kana al-fi'lu minal af'ali allati tansibu aktsara min maf'ulin. Terkadang maf'ulun bih lebih daripada 1. Idza kana al-fi'lu, apabila fi'ilnya, min af'ali, dari fi'il-fi'il, allati tansibu, yang menasabkan, aktsara min maf'ulin, lebih daripada 1. Baik. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kalau kita lihat dari pembahasan fi'il, maka akan kita dapati fi'il kalau ditinjau dari ma'mulnya, fi'il kalau ditinjau dari butuh objek dan tidaknya pada sebuah kalimat, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fi'lun lazimun, yang kedua fi'lun muta'addin. Yang pertama fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Ma yaktafi bifa'ilihi. Fi'il yang lazim adalah sebuah kata kerja yang cukup dengan fa'ilnya saja, tidak membutuhkan objek. Yang kedua, muta'addi. Fi'il muta'addi adalah al-fi'lul ladzi yahtaju ila maf'ulin bihi. Yang namanya fi'il muta'addi adalah sebuah fi'il, sebuah kata kerja yang membutuhkan objek pada penggunaan sebuah kalimat. Berarti adanya maf'ulun bih karena di situ adanya fi'il yang muta'addi. Ketika kita menggunakan sebuah kalimat, di situ ada fi'il yang muta'addi, berarti keharusannya adalah harus mendatangkan adanya maf'ulun bih atau objek. Nah, fi'il yang muta'addi ini ternyata bermacam-macam. Fi'il yang muta'addi ada 3.
atau fiil yang memerlukan objek, kalau kita lihat ada 3. Yang pertama adalah fiil yang muta'addi yang memerlukan satu objek. Yang kedua, ada fiil yang memerlukan 2 objek. Dan yang ketiga, ada fiil yang memerlukan 3 objek. Artinya, ada fiil yang cukup dengan 1 maf'ulun bih. Kemudian juga di sana ada fiil yang tidak cukup dengan 1 maf'ulun bih, tapi dia membutuhkan 2 maf'ulun bih. Nah, yang ketiga, ada fiil yang tidak cukup dengan 1, tidak cukup dengan 2 maf'ul bih, tapi dia membutuhkan 3 maf'ulun bih. Yang ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Makanya di sini, apabila ada fiil yang muta'addi, kok digunakan dalam sebuah kalimat tanpa adanya maf'ulun bih, maka kalimat itu belum sempurna. Kenapa? Karena haknya fiil yang muta'addi ini harus dengan adanya maf'ulun bih, sehingga kalimat itu bisa dapat difahami dan dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Nah, sekarang di sini yang akan kita bicarakan adalah qad yata'addadu maf'ulu bihi. Terkadang fiil ini memerlukan lebih daripada 1. Atau qad yata'addadul maf'ulu bihi. Terkadang maf'ul bih itu lebih daripada 1. Nah, maf'ul bih yang lebih daripada 1 ini tentunya tergantung dari keadaan fiil tersebut. Kalau fiilnya ini membutuhkan 1 objek, kemudian dikasih 2, ya salah. Kalau fiilnya ini membutuhkan 2 objek, kok dikasih 1, juga salah. Maksudnya kurang sempurna. Makanya, untuk mengetahui fiil-fiil ini, fiil yang membutuhkan 1 objekkah, fiil yang membutuhkan 2 objekkah, atau membutuhkan 3 objekkah, maka kita bisa melihat daripada yang pertama arti. Yang kedua, ada beberapa fiil yang memang harus kita ketahui dengan cara menghafal, karena memang semacam itu kondisi daripada fiil-fiil tersebut. Nah, makanya di situ idza kana al-fi'lu minal af'al tansibu aktsara min maf'ulin. Apabila fiilnya tersebut adalah dari fiil-fiil yang memang menasabkan lebih daripada 1. Kita lanjutkan. Wa hadhil af'alu hiya. Fiil-fiil yang memerlukan 2 maf'ulun bih adalah yang pertama, af'alun tansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun. Ada fiil-fiil yang menasabkan 2 maf'ulun bih, asluhuma asalnya mubtada'un wa khabarun. Asalnya dia dari susunan mubtada dan khabar. Berarti, dan ini yang kita maksudkan, ada fiil yang membutuhkan 2 maf'ul bih, tapi fiil tersebut dapat kita hafalkan. Jika kita mendapati fiil yang semacam ini, berarti ketika dipakai, ketika digunakan dalam sebuah kalimat, mengharuskan
adanya dua maf'ulun bih. Nah, siapa mereka? Ternyata di sana ada fi'il yang memerlukan dua maf'ul bih, yang mana kedua maf'ul bih ini berasal dari susunan mubtada dan khobar. Berasal dari susunan mubtada dan khobar. Ada misalnya contoh, ketika ada susunan sebuah kalimat, kemudian ada dua maf'ul bih. Nah, dua maf'ul bih ini keduanya berasal dari susunan mubtada dan khobar. Sehingga nantinya cara membuatnya itu lebih mudah. Cara menyusun sebuah kalimat untuk fi'il yang memerlukan dua maf'ul bih, yang mana keduanya ini berasal dari susunan mubtada dan khobar, itu lebih mudah menyusunnya. Tinggal kita membuat kalimat dari mubtada dan khobar, masukkan fi'il dan fa'il, selesai. Jadilah mubtada dan khobar ini keduanya dinasab sebagai maf'ulun maf'ul bih. Nanti akan kita lihat. Nah, sekarang tinggal fi'il-fi'ilnya adalah siapakah fi'il-fi'il yang memerlukan membutuhkan dua maf'ul bih, asalnya dari susunan mubtada dan khobar. Wahia, dia adalah af'alud dhan, yang disebut, yang dinamakan dengan af'alud dhan. Af'alud dhan ini adalah fi'il-fi'il yang memiliki arti menyangka atau mengira. Saya mengira atau menyangka. Itu af'alud dhan. Siapa sajakah fi'il-fi'ilnya? Fi'il-fi'ilnya adalah dhanna itu sendiri, khala, hasiba, za'ama, ja'ala, dan hab. Hab di sini adalah bentuk amr. Dhanna bentuk madhi, khala bentuk madhi, hasiba bentuk madhi, za'ama bentuk madhi, ja'ala bentuk madhi, hab ini bentuk amr. Dan semua fi'il-fi'il ini memiliki arti yang sama, yaitu menyangka atau mengira. Dhanna artinya menyangka, mengira. Khala juga sama. Hasiba juga artinya sama seperti dhanna. Za'ama maknanya sama seperti dhanna. Ja'ala sama artinya seperti dhanna, karena mereka semuanya ini adalah disebut dengan af'alud dhan, sehingga memiliki arti yang sama, yaitu menyangka. Adapun hab, karena dia bentuknya amr, berarti artikan dengan bentuk fi'il amrnya, yaitu sangkalah. Hab artinya sangkalah. Taib, itu adalah af'alu dhan, yang nantinya fi'il-fi'il ini memerlukan dua maf'ul bih dari sebelumnya, yaitu susunan mubtada dan khobar. Dua maf'ul bihnya ini dari mubtada dan khobar. Kemudian fi'il yang kedua adalah af'alul yaqin. Af'alul yaqini. Af'alul yaqin. Af'alul yaqin ini diartikan dengan mengetahui atau meyakini. Af'alul yaqin adalah artinya mengetahui atau meyakini. Taib, fi'il-fi'ilnya adalah di antara af'alul yaqin ro'a, kemudian alima, kemudian wajada, kemudian ada alfa, kemudian ada ta'allam bimakna i'lam. Taib, ro'a, alima,
wajada, alfa, ini bentuk madhi. Maka ro'a ketika dia menjadi af'alul yakin, artikan meyakini. Alima ketika menjadi af'alul yakin, maka artikan meyakini atau mengetahui. Wajada menjadi af'alul yakin, maka artinya juga meyakini atau mengetahui. Alfa begitu juga, karena dia menjadi af'alul yakin, maka artikan dengan mengetahui atau meyakini. Taib, adapun ta'allam ini bentuk amr, bermakna i'lam, ketahuilah. Taib, kemudian fiil yang ketiga adalah af'alu tahwil, yang disebut dengan af'alu tahwil. Af'alu tahwil di sini artinya untuk perubahan, atau kita artikan menjadikan. Menjadikan. Af'alul dhan artinya menyangka atau mengira. Af'alul yakin artinya mengetahui atau meyakini. Adapun af'alut tahwil, tahwil itu artinya perubahan, untuk perubahan, maka diartikan fiil-fiil tersebut dengan menjadikan. Baik. Fiil-fiilnya adalah yang pertama sayyara, hawwala, ja'ala, radda, ittakhadha, dan takhidha. Dan fiil-fiil ini adalah fiil bentuk madhi. Dan sayyara, hawwala, ja'ala, radda, ittakhadha, dan takhidha memiliki makna yang sama, yaitu af'alut tahwil. Sehingga artikan sebagaimana arti af'alut tahwil, artinya menjadikan atau menjadikan. Baik. Nah, fiil-fiil ini adalah fiil yang memerlukan dua maf'ulun bih yang asalnya dari mubtada dan khobar. Dan fiil-fiil ini harus kita hafalkan. Fiil-fiil tersebut harus kita hafalkan, harus kita ingat. Yang pertama af'alu dhan. Yang kedua af'alul yakin. Dan yang ketiga af'alut tahwil. Itu nama-nama dari fiil-fiil yang memerlukan dua maf'ulun bih atau dua objek yang asalnya dari mubtada dan khobar. Baik. Contoh. Sebelum kedua kata ini, susunan kalimat ini sebelum menjadi maf'ul bih, kita susun terlebih dahulu bentuk mubtada dan khobar. Contohnya adalah ar-rajulu naimun. Ar-rajulu naimun. Ar-rajulu marfu sebagai mubtada, naimun marfu sebagai khobar. Baik, kemudian kita masukkan af'alu dhan. Kita ingin mengatakan saya mengira seorang laki-laki itu tidur. Berarti ungkapannya adalah dhanantu ar-rajula naiman. Sebelum kemasukan kata dhanantu, dhanna asalnya adalah ar-rajulu naimun. Ar-rajulu marfu sebagai mubtada, naimun marfu sebagai khobarnya. Kemudian kita rubah mubtada khobar ini menjadi dua maf'ulun bih. Kita masukkan fiil yang memerlukan dua maf'ul bih. Salah satunya adalah
Dhanna, af'alu dhan. Kita gunakan fi'il dhanna. Kita masukkan dhanna. Dhanna. Dhanna adalah fi'il, berarti membutuhkan fa'il. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Kita berikan fa'ilnya. Kita berikan fa'il, fa'ilnya di situ adalah dhamir ta. Ana. Berarti dhanantu. Dhanantu yang tadinya ar-rajulu naimun, kita rubah jadi kedua maf'ul bih. Karena isi mufrad berarti di fathah keduanya. Jadinya dhanantu ar-rajula naiman. Jadilah ar-rajula nasab sebagai maf'ul bih pertama, naiman nasab sebagai maf'ul bih kedua. Maf'ul bih kedua. Baik. Sehingga artinya saya mengira atau saya menyangka seorang laki-laki itu tidur. Nah, contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya adalah Allahu akbaru kulli syai'in. Allahu akbaru kulli syai'in. Allahu marfu' sebagai mubtada. Akbaru marfu' sebagai khobar. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Mubtada khobar. Kemudian kita ingin jadikan mubtada khobar ini sebagai dua maf'ul bih. Maka caranya adalah masukkan fi'il yang memerlukan dua maf'ul bih. Kita pakai af'alul yakin. Salah satu di antara fi'il af'alul yakin yang artinya meyakini atau mengetahui adalah ro'a. Salah satunya adalah ro'a. Berarti kalau kita susun ro'a, kita ambil fi'il ro'a, artinya meyakini atau mengetahui. Ro'a. Ro'a ini sekarang menjadi fi'il. Af'alul yakin. Berarti harus butuh harus butuh fa'il. Kita taruh fa'ilnya. Ra'al muslimuna Allaha akbara kulli syai'in. Yang tadinya Allahu akbaru kulli syai', karena sekarang sudah ada ra'al muslimuna, maka kedua kalimat ini yang tadinya mubtada khobar berubah menjadi dua maf'ulun bih. Jadinya Allaha akbara kulli syai'in. Ra'al muslimuna Allaha akbara kulli syai'in. Al-muslimuna marfu' sebagai fa'il dari af'alul yakin ro'a. Lafdul jalala Allaha mansub sebagai maf'ul bih pertama. Akbara mansub sebagai maf'ul bih kedua. Kalau kita artikan ra'al muslimuna Allaha akbara kulli syai'in, berarti mananya di situ adalah orang-orang muslim meyakini Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Itu mananya. Taib. Kemudian contoh yang lainnya. Ibrahimu khalilun. Ibrahimu khalilun. Ibrahimu marfu' sebagai mubtada.
Khalilun marfu' sebagai khobar. Kita ingin jadikan kata Ibrahimu dan kata Khalilun menjadi dua maf'ul bih. Maka kita masukkan fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Kita ambil ittakhadha, artinya menjadikan. Ittakhadha dari af'alut tahwil, artinya menjadikan. Berarti ittakhadha kita gunakan sebagai fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ittakhadha ini fi'il, berarti harus adanya fa'il. Maka kita susun ittakhadallahu. Ittakhadallahu. Yang tadinya Ibrahimu Khalilun, maka kita jadikan keduanya maf'ulun bih. Maka keduanya dinasab. Ittakhadallahu Ibrahima Khalilan. Yang tadinya Ibrahimu Khalilun dirubah menjadi dua maf'ulun bih. Atau ittakhadallahu Ibrahima Khalilan. Lafdzul jalalah Allahu marfu' sebagai fa'il. Ibrahima nasab sebagai maf'ul bih pertama. Khalilan nasab sebagai maf'ul bih kedua. Dan inilah yang dimaksud dengan terkadang ada fi'il yang lebih dari dua maf'ul bih yang asalnya dari susunan mubtada dan khobar. Ittakhadallahu Ibrahima Khalilan, Allah menjadikan Ibrahim itu seorang kekasih. Maka ini adalah fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya dari susunan mubtada dan khobar. Berarti cara menyusunnya itu mudah, gampang. Tinggal kita menyusun mubtada dan khobar terlebih dahulu, terus kemudian masukkan fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih tadi, kemudian beri fa'ilnya. Jadilah mubtada dan khobar ini menjadi dua maf'ul bih dengan merubah harokatnya. Jadi semacam itu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.